Surabaya. Eh, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mencoba menggali beberapa persoalan ya, bukan persoalan ya, apa realitas fakta gitu ya, tentang bagaimana kompleksitas pola komunikasi kesehatan yang terjadi di Indonesia. Nah, kebetulan memang kita tentang pandemi ini, cuman tentu saja pandemi ini hanya salah satu dari salah lain gitu ya, persoalan komunikasi kesehatan di Indonesia. Artinya nanti kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dari Bu Rusta dan juga Mbak Elan tentang bagaimana kompleksitas komunikasi kesehatan, dan pada saat ini situasinya darurat pandemi sehingga membuat komunikasi kesehatan itu menjadi semakin kompleks karena situasinya pandemi dibandingkan dengan komunikasi kesehatan yang istilahnya yang lain, yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, saya akan coba mulai saja. Saya akan menjadi moderator. Mulai saja dari Ibu Rusta dulu lah. Saya tadi sempat ngobrol dengan Bu Rusta sebelum acara ini mulai. Mungkin bisa bercerita sejenak Bu Rusta terkait dengan tenaga medis ini, dengan saat ini itu vaksin ini seperti apa gitu, dan bagaimana keterlibatan tenaga medis dalam dalam proses sosialisasi vaksin dan juga program vaksinasinya itu sendiri, khususnya dari perspektif tenaga medis. Jadi mungkin saya akan mulai dari Bu Rusta dulu deh, terkait dengan apa yang dihadapi oleh tenaga medis saat ini seperti apa. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, saya Rusta Fariningsih. Saya dari Rumah Sakit Jiwa Menur. Kebetulan Rumah Sakit Jiwa Menur diberi amanah oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID ya, dan sebagai salah satu rumah sakit penyedia pelayanan vaksin. Nah, Bapak Ibu tahu kalau misalnya mendengar latar belakang saya sebagai rumah sakit saya sebagai rumah sakit jiwa, itu sepertinya tidak mungkin rumah sakit jiwa yang sehari-hari itu memberikan pelayanan kesehatan pada ODGJ, kemudian secara langsung dengan adanya pandemi ini oleh gubernur kemudian diberi SK untuk melayani pasien COVID, kemudian diberi SK lagi sebagai salah satu rumah sakit penyedia vaksin ya untuk masyarakat. Nah, kita tahu vaksin ini sekarang pemerintah sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan vaksin. Yang mula-mula itu vaksin itu diberikan kepada nakes ya. Kemudian sekarang setelah nakes kemudian mereka dengan usia dewasa ya, dewasa itu ada yang dewasa dengan komorbid apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, kemudian dewasa dengan ibu hamil, kemudian dewasa dengan ibu menyusui, kemudian lansia, kemudian yang terakhir adalah anak-anak. Untuk pertama kali vaksin itu di-launching kepada nakes, sebenarnya masalah itu sudah mulai muncul. Teman-teman saya yang background-nya adalah nakes ya, tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, kemudian tenaga kesehatan yang lainnya, atau teman-teman admin yang berada di rumah sakit. Itu sebenarnya juga mereka pertama kali tidak percaya akan bahwa vaksin itu bisa untuk memberikan mereka suatu kekebalan, melindungi, mencegah terjadinya transmisi atau mencegah terjadinya penularan sehingga membuat mereka menjadi sakit. Bayangkan saja itu pada mereka dengan background adalah kesehatan, ya, perawat, dokter, itu tidak sedikit yang mereka itu meragukan manfaat daripada vaksin, kemudian
takut akan efek daripada vaksin setelah mereka mendapatkan. Itu bisa dibayangkan, padahal mereka sebagai garda terdepan yang harusnya mensosialisasikan manfaat vaksin kepada masyarakat. Itu yang pertama kali saya hadapi dengan teman-teman yang ada di rumah sakit sebagai tim vaksin atau sebagai vaksinator ya. Nah, akhirnya apa yang pertama kali saya lakukan dengan teman-teman itu adalah menyadarkan, ya, mempromosikan bahwa vaksin itu adalah program pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mencegah supaya apabila kita terjangkit penyakit COVID ya, tidak menyebabkan kita menjadi parah atau membentuk imunitas atau kekebalan di dalam tubuh kita supaya kita tidak terjangkit, karena notabene tenaga kesehatan itu yang garda terdepan, dia juga harus melayani pasien dengan COVID. Itu pun harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, apabila tenaga kesehatan itu sadar bahwa manfaat tujuan daripada vaksin, maka diharapkan mereka sebagai corong daripada komunikasi dengan masyarakat itu bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan edukasi paling tidak kepada keluarganya terlebih dahulu. Ya, setelah keluarganya tahu dari mereka apa tujuan daripada pemberian vaksin, apa manfaatnya, efektivitasnya bagaimana, keamanannya bagaimana, maka diharapkan si keluarga itu juga akan menularkan kepada orang yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama kali waktu vaksin itu di-launching untuk tenaga kesehatan. Jadi memang pertama kali itu banyak pro kontra antara mereka yang mendukung kegiatan vaksin ini dengan mereka yang tidak mendukung dengan alasan takut efek samping yang ditimbulkan. Nah, saya sebagai tenaga kesehatan, dulu rumah saya itu ada di daerah perkampungan ya, kemudian dekat pasar gitu ya. Mereka tahu bahwa saya itu seorang tenaga kesehatan perawat, mereka tahu. Dan sekarang saya sudah pindah dari lingkungan tersebut, tapi saya masih sering ke situ, paling tidak menyapa tetangga pada saat saya harus ke pasar tradisional, saya menemui tetangga-tetangga di situ yang pada saat itu mereka sedang ada program untuk vaksin yang dikelola oleh pada saat itu puskesmas terdekat. Ya, puskesmas terdekat. Nah, mereka banyak yang bertanya kepada saya, kenapa mereka itu secara terbuka bertanya, Bu, vaksin itu nggak apa-apa, tah? Vaksin itu nggak mematikan, tah? Vaksin itu memang aman, tah? Nah, karena saya kenal dengan mereka, karena saya tahu budaya mereka, karena saya tahu tingkat pendidikan mereka, maka saya lebih mudah masuk untuk memberikan penjelasan apa tujuan dari vaksin, kemudian apa manfaatnya. Memang mereka tanya, aman, ada efek sampingnya. Memang semuanya ada efek sampingnya. Dan saya juga harus menjelaskan kepada mereka bahwa efek samping yang ditimbulkan itu adalah sifatnya individual. Dan tidak semua orang itu yang mendapatkan vaksin mempunyai efek samping yang sama karena sifatnya individual, dan saya juga akan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila muncul efek samping. Jadi kejelasan pesan, kemudian kejujuran yang terkait dengan vaksin ini, kemudian contoh. Jadi nakes itu harus sebagai contoh bahwa saya sudah divaksin dan saya sudah tidak ada gejala, itu akan membuat mereka menjadi, oh ya nggak apa-apa ya, sudah divaksin ya, sudah berapa kali, 2 kali, efeknya apa, nggak ada. Karena kok kalau ada efek samping itu adalah individual. Kalau salah satu orang ada efek samping, itu tidak menjadi generalisasi, semuanya akan mendapat efek samping. Begitu kira-kira Mas terkait dengan apa sih yang pertama kali seorang nakes harus mensosialisasikan tentang vaksin ini. Ya, artinya bahwa nakes itu punya peran ganda ya. Pada satu sisi
selain menjadi tenaga kesehatan, tadi juga cerita Ibu Rusta juga berbicara bahwa menjadi agen sosialisasi ya secara Iya, formal maupun informal ya kepada ya, tetangga dan segala macamnya iya, itu sebagai juga. role model, Ya, ya role jadi model contoh bahwa sebagai contoh kalau gitu. nakesnya saja nggak mau divaksin, bagaimana orang yang di sekitar masyarakat itu mau gitu. Itu contoh yang paling sederhana. Nah, ada satu pertanyaan yang muncul di benak saya ketika mendengarkan cerita dari Bu Rusta tadi terkait dengan bahwa nakes pada awal nakes sendiri juga masih ada yang ragu Ragu. ya, Iya, masih ada yang betul. ragu tentang Iya, khasiat dari vaksin itu. iya. Nah, itu kemudian bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka? Apakah karena vaksinasi ini kan sifatnya, saya nggak tahu kalau di nakes apakah sifatnya voluntary atau mandatory, saya nggak tahu. Apakah ada misalnya kan ada vaksin itu kan saya nggak tahu apakah sifatnya itu wajib atau itu adalah sukarela dalam dalam konteks nakes. Nah, gimana caranya untuk meyakinkan mereka ini? Gimana mengkomunikasinya gimana gitu? Ya, kita tahu nakes itu jenjang pendidikannya ya minimal D3 ya. D3, S1, S2 itu sudah ada di nakes kita, profesor juga ada. Nah, kembali kita bersama-sama untuk mencari literatur terkait dengan vaksin ini gitu ya. Mulai dari yang pertama adalah undang-undang yang menyatakan bahwa vaksin ini akan diberlakukan di Indonesia, kemudian itu yang menjadi dasar kita bahwa oke, kita harus vaksin karena ini adalah perintah daripada undang-undang, perintah dari negara bahwa kita harus divaksin. Itu yang pertama. Kemudian kita mulai cari eh, vaksin jenis apa yang akan diberikan gitu ya. Model vaksin yang apa? Oh, ternyata adalah vaksin yang ineffective ya. Jadi vaksin dari mikroba yang dimatikan gitu ya. Kemudian kita tahu apa efek daripada apabila kita diberi vaksin seperti itu ya. Jadi vaksin yang kita gunakan yang kayak seperti Sinovac itu kan dari mikroba yang dibunuh atau dimatikan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian dia akan merangsang sistem kekebalan kita. Ya, jadi itu artinya kita lihat lagi teori-teori yang terdahulu, vaksin apa sejenis dengan ini. Ya, oh ternyata vaksinnya sejenis dengan ini, misalnya vaksin influenza itu sama bentuk vaksinnya. Oh, ternyata vaksin influenza yang diberikan itu sama dengan vaksin Sinovac yang kita berikan sekarang. Ternyata yang vaksin influenza itu juga enggak ada ininya, enggak ada efek sampingnya. Oke sih kalau misalnya ada efek sampingnya, ternyata efek sampingnya itu kecil sekali, tetapi manfaatnya besar. Nah, kemudian kita cari, oke, kalau misalnya efek samping itu adalah sifatnya individual, berarti kan tidak menutup kemungkinan itu muncul. Nah, efek samping apa yang bisa muncul? Nah, kemudian kita cari. Oh, ternyata efek sampingnya misalnya bisa demam, kemudian bisa urtikaria. Apa yang harus kita lakukan kalau muncul efek samping seperti itu? Nah, kita kemudian membuat suatu diskusi kecil, kemudian kita buat suatu kalau di kami itu namanya SOP atau protap, kemudian baru kita sosialisasikan. Kemudian kita juga hati-hati sekali bahwa kita tahu bahwa vaksin itu tidak sembarangan diberikan kepada orang, maka ada indikasi siapa yang bisa diberikan, meskipun secara umur, secara sasaran itu sudah sah, misalnya nakes itu tidak semua nakes misalnya, kan ada screeningnya dulu, jadi tidak serta merta meskipun dia itu seorang nakes serta merta dia akan diberikan vaksin. Misalnya dia seorang anak-anak tidak serta merta vaksin itu diberikan karena ada konsep kehati-hatian ini melalui screening atau penampisan, mereka akan sadar oh iya
semua itu sudah tertata, semua itu sudah terkonsep, semua itu sudah ada prosedurnya, sehingga prosedur itu kalau dijalankan akan memastikan bahwa vaksin ini akan diberikan kepada yang personel yang yang memenuhi syarat. Kemudian kalau misalnya ada KIPI atau efek samping, itu sudah ada alurnya apa yang harus dilakukan, mereka akhirnya menjadi iya, saya harus ikut mensukseskan program ini. Gitu mungkin Mas Jadi Anton. muncul kesadaran dari Iya, individu langsung iya, ya. iya. Nah, ini menarik ini kan dari sisi nakes ya. Tadi juga Ibu Rusna juga sempat berbicara tentang bahwa rumah sakit tempat Ibu bekerja atau berdinas itu juga memberikan menjadi salah satu ya tempat untuk masyarakat untuk mendapatkan vaksin gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kemudian penerapannya di lapangan gimana Bu? Kalau dalam masyarakat, apakah saya nggak tahu karena saya tadi siang itu dapat baca berita juga di Kompas dan ada kiriman dari teman kami dari Lampung bahwa vaksin ini kemudian orang tiba-tiba berbondong-bondong dan kemudian ya begitulah. Ini apakah Ibu sempat melihat ada perbedaan pola gitu ya? Ketika vaksin itu pertama kali diluncurkan kepada publik gitu ya, kepada masyarakat umum, dan sekarang apakah ada semacam perbedaan penerimaan dari warga gitu terkait dengan Ya. vaksin ini? Kalau saya lihat sekarang ini masyarakat sudah semakin sadar ya bahwa karena lonjakan kasus COVID yang 1 bulan terakhir itu sangat mengerikan. Kalau saya bilang ini sangat-sangat mengerikan ya. Rumah sakit saya itu hanya melayani pasien-pasien COVID yang high care ya, karena rumah sakit jiwa belum punya anestesi gitu ya, jadi hanya melayani high care unit untuk pasien-pasien dengan COVID. Kematiannya cukup tinggi. Jadi antara terdeteksi dia positif COVID-19 dengan pemberatan penyakit itu sekarang sangat cepat sekali. Ya, tiba-tiba gejala minimal, kemudian di PCR dia positif, kemudian di foto ternyata pneumonia sudah bilateral. Nah, ini sangat mengerikan. Lebih cepat sekali terjadi perburukan ya, karena varian baru ini sangat saya bilang cukup mematikan ya. Itu akhirnya membuat masyarakat menjadi aware, membuat masyarakat semakin sadar bahwa kita harus nih cepat-cepat untuk vaksin supaya program pemerintah yang herd immunity itu bisa tercapai. Nah, kalau awal vaksin yang pertama itu saya masuk yang vaksin gelombang pertama karena nakes ya, itu sangat diatur sekali. Sehari itu misalnya dijatah berapa orang ya, sehingga antrian itu tidak berkerumun ya, orang-orang yang mau divaksin itu tidak berkerumun. Itu yang kemarin. Jadi yang vaksin yang gelombang pertama itu saya daftar online, kemudian saya memilih rumah sakit mana, kemudian setelah saya klik rumah sakit itu, kalau kuota dalam 1 hari itu sudah mencukupi, saya akan dipindah ke tanggal yang lain gitu, mungkin yang vaksin yang pertama itu. Tapi sekarang itu karena yaitu kesadaran masyarakat semakin tinggi, maka semua elemen masyarakat itu juga ingin berpartisipasi untuk membantu pemerintah cepat-cepat membentuk herd immunity. Tapi kalau konsepnya tidak benar gitu ya, artinya akan terjadi kerumunan pada saat mereka mengantri vaksin. Nah, itu yang saya lihat ngeri sekali. Nah, pada saat di rumah sakit itu saya buka layanan vaksin itu mulai jam 1 sampai jam 3. Jam 1 sampai jam 3 itu saya
jam 1 sampai jam 3 berarti sekitar 2 jam ya, 2 jam kadang 2 jam setengah. Itu saya bisa melayani pada saat itu 250 orang. Bagaimana supaya 250 orang itu tidak datang bersamaan? Maka saya sudah tahu 250 orang itu dari instansi mana saja. Kemudian saya pegang koordinator dari instansi itu. Kemudian saya akan jadwal. Jadi ada gelombang 1, kemudian ada gelombang 2, ada gelombang 3, dan itu untuk mengurangi kerumunan. Nah, kemudian screening itu sudah saya berikan ya, apa saja screening yang akan ditanyakan di meja 1 gitu ya, itu sudah saya berikan sehingga mereka bisa self assessment gitu, self assessment. Kemudian setelah itu kita akan lebih cepat waktu untuk melakukan screening. Nah, itu akan mengurangi kerumunan. Kemudian yang paling banyak kerumunan itu adalah nanti di meja 4. Di meja 4 itu adalah pada saat mereka observasi 30 menit gitu ya, observasi 30 menit. Jadi saya harus memisahkan antara mereka yang datang yang mau vaksin ya tempatnya itu dengan mereka yang sudah diberi vaksin menunggu 30 menit observasi. Itu ruangan itu juga harus ditata supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, pada saat 30 menit observasi itu kesempatan saya dan teman-teman ya, sebagai tim vaksinator itu untuk memberikan suatu edukasi gitu ya terkait dengan, kembali lagi, meskipun di meja 1 itu sudah dijelaskan tujuannya, kemudian dijelaskan efek samping daripada vaksin itu, di meja 4 itu kita juga memberikan edukasi itu lagi. Dan kemudian di rumah sakit juga akan diberikan suatu leaflet terkait dengan apa itu vaksin, kemudian apa efektivitas atau keamanannya, kemudian apa efek sampingnya yang bisa mereka bawa pulang. Dan otomatis di situ di leaflet itu juga diberikan kontak person sewaktu-waktu kalau misalnya setelah 30 menit itu 30 menit tidak ada efek samping misalnya, tetapi di rumah tiba-tiba ada demam. Nah, di leaflet itu saya cantumkan nomor HP kontak person narahubung yang bisa dihubungi sewaktu-waktu apabila muncul efek samping atau KIPI setelah dia berada di rumah. Itu yang waktu itu diterapkan di rumah sakit sehingga meskipun banyak betul-betul kita juga menghindari terjadinya kerumunan. Gitu Mas Anton. Mohon maaf tidak kedengaran Mas Anton. Oke, mohon maaf. Jadi memang tahapannya ada beberapa ya. Pertama yang pre-vaksinasi gitu ya. Sebelum divaksinasi ada proses sosialisasi dan segala macam. Lalu kemudian pada saat hari H-nya sendiri penataan ruang, tata ruang itu juga menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan dan segala macam pendaftaran dan segala dan pasca vaksinasi juga perlu ada lanjutannya gitu ya. Nah, ini saya melihat ada beberapa pertanyaan sudah masuk, tapi saya rasa kita akan coba bergeser dulu ke Mbak Elan gitu ya. Nah, Mbak Elan, sebentar, saya ingin bertanya itu terkait dengan, kesehatan ini kan sesuatu yang medis khususnya ya, bahasa medis gitu ya, yang mungkin buat orang awam itu tidak mudah untuk dipahami dalam 1-2 kali ucap gitu ya. Bahkan tadi Bu Rusta juga sempat berbicara bahwa sebelum vaksin itu harus ada sosialisasi terlebih dahulu, pada saat vaksin itu masih ada sosialisasi lagi, dan setelah itu juga masih harus ada kontrol lagi dan ada pola komunikasi terus-menerus khususnya terkait dengan medis. Nah, dari pengalaman Mbak Elan ini melakukan penelitian terkait dengan isu kesehatan gitu ya. Sebenarnya apa sih kendala terbesar gitu ya, atau dalam melakukan komunikasi terkait dengan
isu-isu kesehatan, komunikasi medis gitu ya, kepada warga atau masyarakat umum gitu. Mungkin saya akan mulai dari situ dulu. Ya, makasih Mas Nino. Sebelumnya terima kasih juga nih sudah diundang ke acara yang keren inilah pokoknya. Saya perlu kasih semacam disclaimer dulu kalau saya bukan ahli komunikasi gitu ya, tidak punya background komunikasi. Kalau bicara soal komunikasi kesehatan kan salah satu ilmu yang mengkaji itu secara khusus salah satunya adalah komunikasi. Cuman di sini seperti tadi disebut Mas Nino ada beberapa pengalaman melakukan penelitian di bidang kesehatan khususnya di HIV. Jadi mungkin nanti ada beberapa kasus yang saya ceritakan itu lebih ngeling ke sana gitu ya. Tapi kalau menjawab tadi pertanyaan Mas Nino soal apa sih kira-kira pola komunikasi gitu ya. Kalau kita bicara komunikasi kan mungkin ada dua hal ya. Yang pertama pola komunikasi kesehatan secara luas yang bisa kita lihat kita sebagai masyarakat umum gitu ya. Saya juga termasuk melihat entah di media sosial, di TV kayak atau di baliho gitu di media-media cetak yang tersebar di kota, atau misalnya melihat press release-nya presiden, melihat unggahan Twitter-nya Pak Presiden misalnya, dan komunikasi yang dilakukan seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rus tadi, beliau sebagai tenaga kesehatan yang secara langsung gitu turun ke lapangan bertemu dengan warga, kemudian melakukan komunikasi. Nah, dari dua hal itu, kalau saya lihat sih salah satu utamanya tadi seperti yang disebut sama Bu Rusta, sebenarnya berkaitan juga dengan kalau saya bilang semacam transparansi gitu ya, transparansi dalam artian kan dari awal COVID ini, dan sebenarnya ini juga meskipun tidak sama persis ya, ketika HIV itu pertama istilahnya ditemukan di Indonesia, salah satu fokus utama dari otoritas pada saat itu adalah untuk mengurangi kepanikan kan. Jadi bagaimana caranya orang tidak panik gitu. Nah, untuk mengurangi kepanikan ini kemudian saya jadi melihat ada hal-hal yang sebetulnya tadi seperti Bu Rusta bilang, bahkan tenaga kesehatan pun kan punya hesitansi ya, punya bukan penolakan tapi keraguan-raguan gitu untuk menerima vaksinasi. Dan ya namanya vaksinasi kan memasukkan sesuatu yang asing ke dalam tubuh, yang nggak hanya vaksinasi ya, misalnya untuk program kesehatan yang lainnya, misalnya untuk di HIV pakai kondom misalnya kayak gitu, itu kan sesuatu yang asing ditaruh ke tubuh, itu kan hal yang tidak bisa diterima langsung gitu ya. Nah, di situ karena tadi ada maksud untuk mengurangi kepanikan, di lapangan yang kemudian terjadi dan juga pola komunikasi yang kita lihat dilakukan oleh banyak pejabat publik, itu jadi istilah mudahnya tuh kayak pukul rata gampang kayak gitu loh, bahwa vaksinasi ini itu dilakukan demi herd immunity gitu pada akhirnya, meskipun kalau kita baca undang-undangnya sebenarnya kan tujuannya tidak hanya soal herd immunity itu kan kayak tujuan jangka panjang sekali gitu ya, untuk mencapai 70% kita lihat aja sekarang berapa persen sih yang sudah divaksin gitu secara praktis. Jadi untuk mencapai tujuan ke sana sebetulnya kan ada hal-hal yang lain sebelum itu, misalnya kayak untuk mengurangi penularannya dulu, kemudian juga mengurangi tingkat keparahan. Nah, kadang-kadang karena vaksin ini begitu digencarkan sebagai istilahnya kayak kontribusi kita sebagai warga negara yang baik gitu, sebagai warga negara yang baik, termasuk tadi Bu Rusta juga sempat menyebutkan sebagai tenaga kesehatan yang ada di bawahnya, ya bisa dibilang di bawahnya negara gitu kan ya, itu perlu melancarkan atau mendukung pemerintah untuk
mencapai tujuan dari program vaksinasi ini gitu. Tapi kemudian jadinya semacam pukul rata kalau ada orang yang punya hesitancy itu tadi, itu udah buru-buru dianggap anti, apa sih kalau bahasa sekarangnya, anti-vaxxers gitu. yang anti-anti lah, yang ngeyel, misalnya kayak gitu. Padahal kan seperti tadi Bu Rusta sebut ya, keraguan-raguan orang untuk menerima vaksinasi itu kan sifatnya macam-macam sebetulnya. Nggak cuman dia yang nggak percayanya itu kan ada banyak faktor kan di situ sebetulnya. Bisa saja dia secara kepercayaan dia merasa tidak pas gitu, kayak apa sih ini misalnya memasukkan sesuatu yang asing ke dalam tubuh itu nggak sesuai dengan kepercayaan saya, atau misalnya ada concern yang sebetulnya masuk akal. Kalau dulu kan waktu vaksin awal-awal itu kan uji klinisnya sebenarnya belum selesai, jadi orang sebetulnya punya hesitancy itu ya logis karena mereka menunggu itu dulu gitu. Tapi kemudian jadi sifatnya komunikasi yang diberikan itu sifatnya terlalu umum gitu kalau saya melihatnya Mas Nino. Jadi persoalan yang kayak KIPI tadi itu nggak banyak nampak di awal gitu. Dan ini sebenarnya nggak cuma masalah vaksinasi ya. Kayak misalnya karena tadi kan tujuannya supaya orang tidak panik bahwa vaksin ini safe gitu, vaksin ini aman. Tapi kan kita perlu juga memahami bahwa akan ada orang yang pasti merasa ragu-ragu untuk vaksin gitu ya. Mungkin dia punya komorbiditas misalnya dia punya situasi medis yang membuat dia jadi takut. Kalau misalnya nanti dia perlu self screening sendiri di awal, seolah-olah jadi kalau saya punya comorbidity ini, saya sakit misalnya HIV mungkin di awal, kan HIV kan kayaknya salah satu di dalam 16 poin itu kalau saya nggak salah, itu jadi seolah-olah jangan-jangan saya nggak bisa vaksin gitu, vaksin ini tidak aman untuk saya. Padahal kan itu sebetulnya mungkin masih perlu konsultasi dokter dulu dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin kurang diadres di awal karena tadi itu ya ini untuk mengurangi kepanikan, ini aman loh, ini salah satu jalan yang kira-kira bisa dilakukan lah untuk mengatasi pandemi ini. Itu maksudnya. Ya, menarik ini. Saya mencatat ada beberapa poin sebenarnya, tapi ada dua yang ingin saya highlight terkait dengan ada semangat untuk nasionalisme gitu ya. Vaksinasi adalah kemudian ini adalah persoalan menjadi warga negara yang baik dan artinya ada unsur dimensi nasionalisasi atau politis gitu ya, bahwa ini adalah nasionalisme dan segala macam. Lalu yang kedua terkait dengan sebenarnya yang diungkapkan pertama terkait dengan pola bahwa ada kecenderungan dari negara atau aparatur negara kita, intinya ketika terjadi sebuah krisis kesehatan, apapun krisis yang lain, mungkin saya nggak tahu, khususnya dalam krisis kesehatan, ada kecenderungan untuk berusaha untuk mengurangi kepanikan atau menghambat kepanikan. Nah, dalam konteks bukan komunikasi, saya melihatnya dalam konteks bagaimana negara mendekati krisis kesehatan saat ini. Bentar. Apakah Mbak Ellen bisa melihat sebuah pola yang selalu redundant gitu ya, selalu terulang gitu ya, ketika ada krisis kesehatan semacam ini dan kebetulan pada saat COVID ini seperti apa gitu. Dalam kasus yang sebelumnya, khususnya sikap negara ketika ada sebuah krisis kesehatan. Ya, kalau saya boleh balik lagi ke HIV karena itu yang paling sering saya baca. Dan mungkin nanti Bu Rusta juga bisa cerita bahwa di krisis yang lain mungkin juga ini terjadi gitu ya. Tadi Mas Nino sudah menyebutkan sih soal denial gitu, penyangkalan.
Kan ya saya pikir semua orang, ya hampir semua orang di Indonesia masih ingat lah di awal-awal pandemi ini terjadi, apa istilahnya apa, kencengnya tadi saya pakai istilah gampang gitu, bahwa ini nggak mungkin sampai ke Indonesia. Itu juga terlihat dalam sejarah HIV. Dulu juga istilahnya yang asing-asing, jadi waktu itu HIV dilihat sebagai sesuatu yang asing gitu kan, hanya akan menginfeksi orang yang immoral gitulah, nggak mungkin bisa masuk ke Indonesia, orang Indonesia itu taat-taat. Dan ini kan kita mungkin ingat semua lah, dulu di awal-awal, bahkan sampai wakil presiden kalau saya nggak salah ya, sempat bicara, karena kita sering doa kunut, atau saya kalau nggak salah waktu itu kemudian nggak mungkin lah masuk ke sini gitu. Dan kemudian juga banyaklah waktu itu blunder-blunder yang mungkin sudah banyak sekali dibahas di mana-mana gitu dalam konteks Indonesia. Dan bahkan juga baru-baru ini pun itu juga kita bisa lihat sendiri ya, waktu banyak laporan soal fasilitas kesehatan yang mulai kolaps, kemudian disebut bahwa itu tidak kolaps lah. Ya, yang persoalan seperti itu, denial ini saya pikir satu poin yang sudah berulang. Ketika HIV pun juga seperti itu gitu, dan kemudian waktu HIV akhirnya masuk, jadi kan di awal-awal sudah terbentuk gitu ya, persepsinya orang kita bahwa ya nggak mungkin lah kalau orang Indonesia yang taat agama itu nanti kena HIV gitu. Tapi kan ya kita bisa lihat sendiri sekarang seperti apa HIV sampai sekarang masih ada. Dan kalau saya boleh menambahkan juga, ketika di awal itu ditargetkan pada kelompok-kelompok yang tertentu, misalnya seperti pekerja seks perempuan, kemudian juga waktu itu pengguna narkoba suntik, fokus yang sangat besar di situ. Dan itu tidak salah sih, karena memang waktu itu kasusnya banyak di situ gitu ya. Tapi kemudian ada orang-orang yang ketika dari penelitian saya sendiri, saya melihat bagaimana laki-laki, baik dia mengaku gay atau enggak gitu ya, mungkin biseksual atau apapun itu yang kemudian merasa bahwa ketika dia dulu sekolah, waktu ada promosi kesehatan tentang HIV dan lain sebagainya, dia nggak merasa dibicarakan orang saya nggak pakai narkoba suntik, saya juga kayaknya nggak tertarik sama perempuan gitu, nggak pernah berhubungan dengan perempuan. Jadi lewat begitu saja persepsi soal risikonya, bahwa kalau misalnya dia berhubungan seks dengan laki-laki, dia mungkin bisa punya risiko yang juga ada gitu untuk terinfeksi HIV. Jadi kemudian angkanya jadi naik, dan dia baru merasa, oh ternyata saya juga sebetulnya dari itu ya. Punya risiko gitu. Denial sih Mas kalau saya. Nah, saya agak tertarik ini, sebelum saya agak kembali ke Bruce lagi, terkait dengan ini ada satu pola lagi yang berulang terkait dengan social labeling atau stigma sosial gitu loh. Nah, ini juga muncul gitu ketika kemudian ini kan ada plesetan kan, kekebalan komunitas kemudian diplesetkan dari kekebalan komunitas. Jadi seolah-olah masyarakat yang tidak taat dan segala macam, dan sehingga ada label-label yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu khususnya. Tapi pada sisi lain label-label itu ya tidak melihat konteksnya juga mungkin. Nah dalam konteks Indonesia, permainan istilah atau definisi atau labeling semacam ini, khususnya dalam isu kesehatan, semacam apa sih, Mbak? Apakah ada atau ini cuma pola yang terjadi di Indonesia atau bagaimana terkait dengan labeling ini? Kalau kalau saya belajar soal ya medical sociology atau medical anthropology atau di public health sekalipun ya, kalau sakit itu kan
seringkali persepsinya berangkat dari normal dan nggak normal dulu ya. Jadi karena berangkatnya dari yang normal yang mana, yang nggak normal yang mana, secara kalau ditarik logikanya, kemudian muncul soal social labeling itu tadi, ya masuk akal gitulah. Tapi permasalahan permainan kata itu tadi juga selain kentara di persoalan COVID-19 ini, itu juga saya balik lagi ke HIV ini ya. Di HIV pun juga seperti itu. Misalnya kayak tadi yang persoalan lelaki seks dengan lelaki. Sebetulnya kan kata-kata lelaki seks dengan lelaki itu kan dibuat ya semacam istilah yang secara politik betul gitulah, nggak melabeli orang berdasarkan orientasi seksualnya atau identitas seksualnya sebagai orang yang gay gitu ya. Tapi kemudian jadi sebentar ya Mas ya. Oke, apa tadi? Jadi agak tricky juga karena kemudian kayak seolah-olah yang tadi istilah LSL tadi jadi menghilangkan identitas yang padahal penting untuk mereka gitu. Dan kemudian juga misalnya soal kalau di HIV itu ada mungkin beberapa tahun yang lalu di sini juga Mas mungkin sempat melihat bagaimana pemberitaan tentang HIV itu fokus ke ibu rumah tangga, kemudian juga ke anak-anak gitu ya, apa yang kemudian jadi kena HIV mungkin karena orang tuanya. Tapi kan meskipun itu memotret satu fenomena yang mungkin secara epidemiologi sedang terjadi gitu ya, tapi kesannya jadi seperti yang ini kan kelompok innocent, kelompok nggak bersalah gitu. Berarti ada kelompok yang bersalah. Nah ini kita bisa lihat juga di COVID ketika kemudian orang melihat orang tuh sebenarnya kena COVID kenapa toh? Misalnya ada orang yang di rumah saja nggak pernah kemana-mana, tapi ternyata kemudian ya katakanlah misalnya sopirnya atau pekerja rumah tangganya misalnya yang membawa virus itu ke rumah, kan jadi kayak membuat dua kategori lagi, orang yang bisa menjaga protokol kesehatan dan orang yang ya itu tadi ya mungkin ngeyel, nggak bisa dibilangin dan lain sebagainya. Jadi meskipun ini nggak sepenuhnya sama ya dari dua isu itu tadi, tapi itu terjadi sih. Jadi memisahkan antara dua yang dianggap baik dan yang tidak. Ya, ini menarik ini karena permainan kata-kata ini kadang-kadang karena kalau gini ya, kalau berkaca dari Bu Rusta gitu, kalau orang dibilang sakit gitu ya, kalau dokter yang ngomong sakit itu mending ya, tapi kalau psikiater yang ngomong kamu tuh sakit gitu, itu beda maknanya. Jadi kadang-kadang nah saya ingin kembali ke Bu Rusta dulu. Nah sebenarnya tantangan apa saja sih Bu yang dihadapi oleh tenaga medis ya, khususnya nakes kesehatan ini tenaga kesehatan khususnya perawat ya, mungkin daripada dokter itu seperti apa ketika harus berhadapan dengan warga di lapangan itu seperti apa tantangannya dalam konteks vaksin dan vaksinasi COVID ini? Ya, kalau bicara tentang COVID, tantangannya sampai sekarang masyarakat itu masih ada yang tidak percaya bahwa COVID itu ada. Kemarin saja itu ada teman satu rumah sakit sehari itu 2 orang yang meninggal, bukan dari nakes ya, bukan dari nakes, dan salah satu daripada keluarga inti suaminya itu merupakan salah satu orang yang tidak percaya apa itu COVID.
Jadi begitu begitu karyawan atau petugas di rumah sakit itu ada gejala mengarah ke sana, sama si suami ini tidak diperbolehkan untuk berobat. Dia mengatakan bahwa itu flu biasa, ya. Nggak usah takut sama COVID. COVID itu enggak ada. Sebegitunya teman yang dia bekerja di rumah sakit, yang dia melihat bahwa pasien COVID itu terjadi perburukan yang sangat cepat saat ini. Ternyata keluarga intinya itu tidak percayakan apa itu COVID, ya. Jadi sampai dia itu dibawa ke rumah sakit itu sudah terjadi pneumonia bilateral, ya, dengan SpO2 yang menurun, sehingga mau tidak mau dia harus dirawat. Dan itu saya pikir sudah agak terlambat, ya, karena memang gejalanya itu sudah muncul 3 hari yang lalu, tetapi karena si keluarga itu tidak percaya akan apa itu COVID, dan dia mengatakan bahwa COVID itu bla 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 dengan hoax yang mereka dengar dari dari sosial media mungkin, ya, dengan adanya mereka yang akhirnya terjadi perburukan. Itu yang ternyata memberikan informasi tentang apa itu COVID, memberikan informasi tentang pentingnya vaksin. Itu juga harus melihat bagaimana status sosial budayanya, bagaimana tingkat pendidikannya, bagaimana tingkat kepercayaan daripada masyarakat, sehingga pada waktu kita mensosialisasikan bahwa pentingnya protokol kesehatan, pentingnya vaksin untuk memberikan perlindungan supaya tidak mudah tertular, dan apabila dia tertular itu tidak tidak cepat terjadi perburukan, itu memang harus melibatkan selain petugas kesehatan, itu harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di lingkungan tersebut. Jadi sangat miris sepertinya orang yang bekerja di rumah sakit, tetapi ternyata keluarga intinya itu tidak percaya akan itu COVID, tidak percaya bahwa itu vaksin itu bisa memberikan perlindungan atau kekebalan di dalam tubuh. Jadi di sini memang perlu kerjasama antara semua elemen masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat itu meningkat pengetahuannya, kemudian bisa, kalau dia menerima berita-berita yang tidak benar, itu mereka harus mengklarifikasi berita itu kemana. Itu yang pertama terkait dengan bagaimana kesulitan kita tenaga kesehatan supaya mereka aware bahwa vaksin itu sangat dibutuhkan, dan COVID ini memang real ada, bukan sekedar batuk pilek panas seperti flu, bukan, karena memang beda antara flu dengan mereka yang terdeteksi sebagai pasien dengan COVID-19, karena pada pasien flu biasa itu tidak ada yang nama, kalau dia misalnya dia pilek, anosmia, itu dia masih bisa membedakan rangsang bau, tetapi pada pasien COVID itu sama sekali tidak ada bau sama sekali yang bisa mereka endus, meskipun mereka tidak ada ingus di hidungnya. Itu yang mereka harus tahu, ya. Kemudian kalau misalnya dia sesek, ya, karena hidungnya tersumbat, itu pada pasien dengan influenza itu tidak ada terjadi penurunan saturasi oksigen. Pada pasien dengan COVID itu terjadi penurunan. Nah, itu mereka harus tahu, ya.
Jadi mereka begitu ada gejala yang mirip seperti flu, sekarang jangan dianggap oh ya nggak apa-apa flu aja, enggak. Mereka harus diajari apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Bagaimana cara memproteksi keluarga supaya keluarga itu tidak tertular. Ini yang kesulitan ini. Saya pikir sampai sekarang perlu komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi publik untuk terus menyadarkan bahwa COVID itu ada. COVID itu mudah menular dan salah satunya untuk mencegah penularan ya selain dengan protokol kesehatan dengan 5M, maka usaha pemerintah melindungi warganya adalah dengan vaksin ini. Ini yang sampai sekarang kayaknya harus terus berjuang semua elemen masyarakat untuk menyadarkan masyarakat karena masih jauh dari harapan pemerintah untuk herd immunity yang harusnya 70%, itu kita masih berapa, itu masih sangat sedikit sekali. Itu yang menjadi kendala Mas Anton terkait dengan bagaimana menyadarkan masyarakat terkait dengan COVID dan vaksin. Iya, terima kasih Bu Rusta. Saya juga turut prihatin atas kejadian yang terjadi tadi. Nah, saya kan sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, tapi saya kan satu pertanyaan dulu kepada Mbak Elan sebelum kita respon pada pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin Bu Rusta atau Mbak Elan juga bisa mulai melihat pertanyaan-pertanyaannya seperti apa di kolom komentar. Nah, ada satu pertanyaan dari saya sebelum saya lempar ke sana adalah Mbak Elan, salah satu diskusi-diskusi dari perkumpulan Eudenika terkait dengan isu ini ya, kesehatan dan juga isu politik, ekologi dan juga teknologi. Itu adalah ada persoalan terkait dengan ini, Mbak. Kesenjangan epistemologi atau pengetahuan gitu ya dalam memahami. Tapi yang disampaikan oleh Bu Rusta ini sebuah contoh yang menarik bagaimana ada anggota dari perawat sekalipun, tenaga kesehatan sekalipun, itu masih berada dalam sebuah jurang di sisi lain dari pengetahuan tentang medis. Nah, dalam konteks Indonesia ini bagaimana kita bisa menjembatani ini kira-kira? Ya, makasih Mas Nino. Pertanyaannya sulit. Soal gap ini ya. Tapi saya mau meng-highlight ini sih, kan tadi ya dari awal Indonesia waktu COVID masuk ke Indonesia dan kemudian yang soal blunder-blundernya pejabat publik ataupun kemudian produk-produk yang bertebaran yang katanya bisa mengatasi COVID lah, dan sampai sekarang pun masih kita temukan, masih sering kita ini, dan soal vaksin, orang yang nggak percaya yang masih istilahnya masih hesitant terhadap vaksin itu sangat berhubungan dengan itu tadi ya, yang soal informasi yang keluar dari ya pemerintah gitulah, pejabat publik itu seringkali nggak konsisten sedari awal, dan kita bisa lihat itu juga baru-baru ini soal vaksin mandiri kan, vaksin gotong royong nggak konsistennya, maksud saya ya yang tadi soal permainan kata-kata juga, yang dulu mungkin ngomong apa, sekarang kemudian apa, kemudian kebijakannya apa, dan itu kan sangat berpengaruh ke persepsi publik ya. Sebetulnya saya bisa nggak sih percaya sama pemerintah kalau tiap beberapa bulan sekali mungkin ganti informasi. Kalau setiap beberapa hari sekali saya lihat beberapa pejabat publik misalnya atau orang-orang terkenal gitu, bahkan kadang-kadang dokter sekalipun ya, nakes gitu yang hadir di sosial media gitu, itu bikin pernyataan yang bikin kita sulit percaya gitu. Nah, tadi saya menggarisbawahi apa yang disebut sama Bu Rusta, perlu ada orang itu perlu tahu sebetulnya kalau misalnya kita punya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sebenarnya itu medis gitu ya. Kalau misalnya saya sakit,
ini gejala ini sebenarnya flu biasa atau bukan, gimana, kapan saya harus tes dan lain sebagainya, itu orang tuh perlu punya acuan yang sifatnya resmi, kayak satu channel gitu, dan bisa dia percaya gitu loh, bahwa orang lain pun bisa merujuk orang itu ke situ gitu. Tapi sekaligus juga untuk perlu digarisbawahi juga bahwa ini kan ilmunya masih apa istilahnya, masih berkembang ya, karena ini kemudian ada varian baru, kemudian vaksinnya juga ini juga masih dalam apa izin emergency gitu kan. Itu kan sesuatu yang sangat baru. Perlu disadari bahwa ilmunya itu masih berkembang gitu. Jadi nggak bisa mencari solusi yang final gitu. Dan itu saya juga merasa ini agak tricky ya, karena kemudian ini akan berhubungan dengan kepercayaan publik juga. Tapi entah itu dari tenaga kesehatan ataupun dari pemerintah itu sendiri perlu atau terutama pemerintah itu sendiri perlu bilang bahwa ini tuh kalau mereka nggak tahu jawabannya, perlu bilang bahwa mereka tuh belum tahu jawabannya, masih perlu apa namanya penyelidikan, penelitian lebih lanjut untuk melihat ini dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu kemudian warga kan tidak akan mengharapkan sesuatu yang sifatnya final gitu. Tapi ini mungkin agak kontroversial sih. Maksudnya sainsnya sendiri itu kan ada ketidakpastian lah di situ, karena masih berkembang itu tadi gitu. Nah itu yang belum nampak sih saya. Ya, menarik ini. Artinya bahwa sains sendiri itu juga melekat dalam sains ada unsur ketidakpastian atau uncertainty itu ya. Artinya memang dan COVID ini terus bergulir dan kita nggak pernah tahu. Nah, tapi ada satu poin penting menarik bahwa salah satu persoalan paling besar sebenarnya bukan hanya krisis kesehatan tapi soal ketidakpercayaan ya, distrust antara elemen masyarakat dan juga dengan pemerintah dan juga mungkin tenaga medis ataupun yang lain. Nah, saya akan coba masuk ke beberapa penanya. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 penanya. Saya nggak tahu apakah mereka akan menanyakan secara langsung, tetapi saya rasa lebih cepat kalau kita kalau ada teman-teman di sini yang ingin bertanya secara langsung, raise hand, boleh. Tapi saya akan coba menanyakan pertama dari Bambang Catur Nusantara. Apakah Mas Bambang Catur mau menyampaikan secara langsung atau cukup saya bacakan? Bacakan aja Mas Nino, biar cepat. Oke, dibacakan. Oke, apakah ada vaksin untuk flu yang masif diberikan kepada warga sebelum kasus flu burung atau COVID-19 itu? Kemudian apakah ada hasil kajian efektivitasnya? Saya nggak tahu, ini pertanyaan ditujukan mungkin kepada Bu Rustam ya, mungkin saya nggak tahu. Kalau kemudian seberapa akurat pemeriksaan ulang calon penerima vaksin soal screening dan juga observasi sehingga risiko pemberian vaksin bagi mereka yang komorbid bisa dihindari. Jadi ini mungkin proses penapisan itu tadi. Kemudian apa yang dilakukan agar masyarakat paham risiko vaksin pada keselamatan mereka yang komorbid atau kelainan kesehatan lain, alergi dan lain sebagainya. Lalu ketiga, mengapa ada ledakan antusiasme warga mendapat vaksin pada bulan ini? Apakah karena vaksin ditetapkan sebagai syarat administratif untuk perjalanan dan lain-lain sehingga kemudian atau karena memang keberhasilan pemerintah dalam membangun kesadaran warga akan pentingnya vaksin. Jadi antusiasme ini apakah memang karena warganya semakin sadar atau karena ada beberapa urusan-urusan administratif yang itu membutuhkan sertifikat vaksin? Mungkin itu pertanyaan yang ketiga, ini agak nakal juga ini Mas Catur ini. Oke, tapi mungkin pertanyaan 1 dan 2 mungkin Bu Rusta bisa bercerita sedikit tentang vaksin flu yang sebelumnya dan juga tentang bagaimana proses screening penerima vaksin. Monggo Bu. Sebenarnya sudah lama ada vaksin yang namanya vaksin influenza ya. Tapi vaksin itu memang tidak diberikan secara masif kepada warga.
Saya dulu juga mendapatkan vaksin influenza pada saat saya harus berangkat ibadah haji. Itu baru saya harus disuntik vaksin influenza. Jadi sebenarnya vaksin influenza itu jenisnya hampir sama dengan vaksin COVID-19, yaitu termasuk dalam vaksin inactivated, ya. Jadi dari mikroba yang dimatikan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, di mana itu nanti akan merangsang sistem kekebalan tubuh. Jadi itu yang vaksin flu yang sebelum vaksin COVID-19 ini atau sebelum flu burung itu ada vaksin influenza. Dulu memang lumayan mahal harganya untuk vaksin influenza ini, dan karena anggapan bahwa negara kita adalah negara tropis dengan musim pancaroba, panas dingin itu yang kemudian debu itu menyebabkan orang itu flu itu biasa, sehingga vaksin ini tidak diberikan secara masif. Itu mungkin yang terkait dengan vaksin influenza, ya. Untuk screening atau penapisan ini memang sangat efektif. Ini adalah suatu bentuk kehati-hatian, suatu bentuk penjaminan keamanan bahwa vaksin itu memang diberikan kepada orang yang tepat pada saat yang tepat, gitu ya. Misalnya dia ada komorbid hipertensi. Apakah komorbid hipertensi ini secara langsung akan menyebabkan dia tidak bisa divaksin? Tidak juga. Jadi misalnya dia hipertensi, ternyata ada riwayat komorbidnya apa, hipertensi. Kemudian kita ukur ya tekanan darahnya. Ternyata tekanan darahnya itu adalah 200. Nah, itu memang tidak disarankan pada saat itu diberikan vaksin. Itu adalah bentuk screening, sehingga perlu diberikan terapi supaya tekanan darah itu turun dari yang dipersyaratkan. Misalnya dia sampai turun kurang dari 185/110. Nah, begitu dia sudah turun, kemudian dia akan mendapatkan vaksin lagi, screening lagi. Oke, sekarang tensinya sudah memenuhi syarat, misalnya karena dengan pengobatan tensinya sesuai dengan syarat. Oke, berarti pada saat ini Anda bisa mendapatkan vaksin. Jadi screening itu, observasi itu memang sangat diperlukan sebagai bentuk penjaminan bahwa vaksin itu diberikan secara aman, diberikan pada orang yang tepat pada saat yang tepat. Itu mungkin, Pak. Nah, yang ketiga ini bagaimana pertanyaan Mas Hatur terkait dengan ledakan antusiasme warga? Mungkin Mbak Elan atau Bu Rusta mau berkomentar. Bu Rusta, pertanyaannya menarik sih. Iya, mungkin gini, mungkin mereka sudah tahu ya kasusnya semakin tinggi ya. Sudah divaksin aja kena gitu ya. Mungkin saya nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Ternyata sekarang itu antusias untuk mendapatkan vaksin itu menjadi sangat tinggi ya. Mungkin karena melihat berita bahwa dengan divaksin ini ternyata masih banyak yang kasus infeksi ini terus meningkat. Kemudian mungkin ada orang terdekat yang dia divaksin ternyata masih tertular. Mungkin itu adalah suatu stresor supaya mereka, oh ya, yang divaksin aja kena ini, apalagi saya. Oke lah, Kak. Mungkin itu ya, saya nggak tahu. Tetapi ternyata ini menjadi sangat diminati vaksin ini sekarang. Kemudian apakah karena vaksin itu menjadi syarat administrasi? Saya punya guyonan sama teman-teman sih, teman-teman. Kalau mereka disadarkan dengan baik-baik, mereka belum bisa sadar. Oke lah, didekatin lagi, belum juga. Jalan terakhir adalah membuat suatu kebijakan yang itu ada sanksinya.
Nah, biasanya mereka akan lebih patuh gitu. Itu guyonan saya kalau di teman-teman ya. Di teman-teman seperti itu. Oke lah kalau dengan sosialisasi kamu nggak mau juga. Oke, didekatin lagi dengan metode lagi. Oke, kamu masih belum tahu. Oke. Cara yang terakhir biasanya di rumah sakit itu akan membuat suatu aturan dan ada sanksi. Nah, mereka biasanya manut itu akhirnya. Saya nggak tahu yang terjadi di masyarakat apakah seperti ini, tapi pengalaman saya seperti itu. Mohon maaf, ini mungkin pendapat saya terkait dengan pengalaman yang ada di rumah sakit. Ya, menarik ini. Mbak Elan mungkin ada komentar yang ketiga. Soal wisata tadi ya, wisata vaksin apa dan juga antusiasme apa sebagai syarat. Ya, kalau jawaban pastinya saya nggak punya, cuman kita bisa melihat ini ketika ada syarat yang mirip meskipun bukan vaksin ya, kayak rapid test waktu itu, terus kemudian kalau di kereta itu perjalanan kereta dulu sempat ada genos sebelum akhirnya dihentikan, dan apa sih kayaknya setelah rapid test waktu itu harus punya apa bukti PCR yang non reaktif gitu ya, itu jadi orang kemudian ya nggak berbondong-bondong sih. Kalau misalnya saya lewat di salah satu lab mandiri yang ada di Jogja itu yang dijadikan fokus adalah ini udah certified loh, apa namanya, kamu bisa bawa sertifikat dari kami untuk melakukan perjalanan gitu loh, dan kami gitu. Jadi ya barangkali, dan ini juga barangkali menunjukkan bahwa saya nggak mau bilang ini inkonsistensi, tapi kemudian gimana ya, kita bilang vaksin penuhi prokes tapi mengiyakan orang bermobilitas gitu loh, kan jadi agak membingungkan gitu ya sebenarnya. Gimana kalau orang yang udah vaksin itu ternyata punya keluarga yang belum divaksin, terus dia oke aja, mungkin nggak dapat gejala yang berat, ketularan gitu ya, misalnya dalam perjalanan karena sudah divaksin dan boleh melakukan perjalanan, tapi kemudian sampai di rumah kena orang tuanya atau siapa gitu yang belum divaksin, kan kita itu yang nggak kelihatan gitu loh. Ya, ini tapi menarik sih. Ini sebenarnya ada pertanyaan lanjutan tentang wisata itu. Tapi saya coba pertanyaan dari Mbak Yuni dulu deh. Saya ada pengalaman seperti yang disampaikan Mbak Elan, pola pada HIV terulang kembali di tempat kerja saya, nakes, tapi tidak di lapangan. Kami di pengajar kesehatan ada beberapa kebijakan yang mengecualikan kelompok golongan tertentu dibebaskan tidak melakukan screening atau prokes. Nah, menurut Bu Rista dan Mbak Elan, apa yang perlu dilakukan ke depan supaya pola ini tidak terulang lagi ya? Karena pada akhirnya waktu membuktikan bahwa kelompok seperti ini juga akhirnya terpapar. Ya, jadi ada eksklusi kepada kelompok-kelompok tertentu. Mungkin saat ini dalam konteks vaksin COVID ini ada misalnya ibu hamil, kemudian ada anak-anak. Ini kan mereka saat ini kan juga tereksklusi dari itu ya. Nah, ini gimana nih supaya tidak mereka tidak rentan, karena Mbak Yuni ini salah satu tim peneliti untuk yang proker ini, asumsi kami adalah vaksinasi itu salah satu sumber kerentanan sebenarnya dalam masyarakat karena mengeksklusi beberapa kelompok. Saya nggak tahu apakah ini gimana pola ini terjadi. Saya boleh ini nggak, Mas Nino, mengklarifikasi? Silakan. Ya, kan pertanyaannya ada beberapa kebijakan yang mengecualikan kelompok tertentu untuk dibebaskan tidak melakukan screening. Itu maksudnya? Ya gini. Tadi kan dijelaskan tentang labeling dari HIV itu ya, Mbak Elan. Kan dibilang bahwa nggak mungkin tuh masuk Indonesia karena Indonesia tuh orangnya kan taat-taat gitu ya. Nah itu ternyata terjadi loh di tempat saya nih ya. Jadi ada kelompok tertentu ya memang Pak yang ya dibilang owner lah. Itu menyampaikan bahwa oke, anak buah harus kalau keluar kota setelah pulang harus screening minimal swab antigen atau PCR. Negatif baru boleh masuk, dan screening setiap hari ya seperti biasa, cek suhu, kemudian kita ada assessment pribadi dari link gitu. Kemudian kalau itu semuanya terlewati, oke, boleh masuk gitu ya. Tapi itu
bagi orang-orang tertentu itu pengecualian gitu. Dan ada bahkan yang menyampaikan yaitu tadi akhirnya bahasanya itu hampir sama dengan labeling itu. Iyalah, mereka nggak perlu karena mereka sudah dekat dengan Tuhan gitu. Nah, hal-hal seperti itu loh. Labelingnya sama kan, yang seperti nggak tahu itu guyonan atau gimana, tapi pada prinsipnya, nah ujung-ujungnya nih ya kena juga, nggak ada yang kebal untuk itu gitu loh. Nah, maksud saya pola ini nih kan sebenarnya nggak cuma sekarang nih ya. Pola ini di Indonesia itu sebenarnya sudah beberapa kali terjadi pola yang sama. Bahkan COVID masuk ke Indonesia kan juga polanya sama. Awalnya juga seperti itu. Nah, menurut Bu Rusta dengan Mbak Ellen ya, Bu Rusta kan di bidang kesehatan, Mbak Ellen ini di bidang antropolog. Itu apa ya kira-kira maksudnya preventif atau apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa merubah pola itu ya sulit sih ya kalau karena ini pola pikir orang, tapi minimal nih apa sih yang bisa dibuat gitu loh supaya ini nggak terulang lagi nih pola-pola kayak gini. Apakah kalau saya kira sadar ya mereka sadar loh, tahu loh ini orang-orang kesehatan juga sama seperti Bu Rusta tadi ya, hampir maksudnya itu terjadi tuh bukan orang awam, ini orang-orang yang sebenarnya udah tahu. Jadi bukan karena ketidaktahuan, tapi ada pola-pola tertentu apa nih ya? Maksudnya ya kayak tadi tuh double gitu loh. Apa terus maksudnya gimana nih supaya bisa itu tergeser dari Indonesia gitu loh maksudnya. Diperbaikilah paling enggak gitu. Gimana nih? Oh, terus kayaknya mau jawab barusan. Iya. Ini di rumah sakit saya ada juga seperti itu, Bu Yuni. Jadi kalau di rumah sakit karena kita merawat pasien dengan COVID, maka kita juga harus melindungi tenaga kesehatan dan semua sivitas hospitalia yang ada di situ untuk dia tetap sehat. Makanya di rumah sakit itu ada program screening rutin ya. Ada screening rutin ya. Screening rutin itu kita memang secara bergantian itu difasilitasi untuk pemeriksaan PCR ya. Memang untuk jangka waktunya antara mereka yang merawat di ruangan COVID dengan mereka yang ada di admin itu memang berbeda. Benar yang dikatakan oleh Bu Yuni, meskipun mereka itu sudah difasilitasi untuk diberikan pemeriksaan PCR sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit melindungi nakes dan sivitas hospitalia, ternyata mereka itu tidak mau. Beberapa orang tidak mau melakukan pemeriksaan PCR. Ternyata mereka itu takut. Yang pertama, masih ada ketakutan mereka itu dikucilkan. Jadi kalau dulu pertama kali muncul COVID itu dikatakan bahwa COVID itu adalah suatu penyakit aib gitu ya. Karena apa? Karena akan dikucilkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena mereka harus karantina, mereka merasa menjadi pusat penularan dan ketidaknyamanan dia untuk terpisah dari lingkungannya itu membuat mereka ya udah deh nggak usah takut, bukan takut di PCR tetapi takut menerima kenyataan bahwa ternyata hasil PCR-nya positif. Ini berlaku masih ada untuk teman-teman yang dia berada di rumah sakit. Itu yang ternyata kenapa sih kamu nggak mau PCR? Aku tuh mau sih PCR, tetapi aku tuh nggak bisa menerima kenyataan kalau hasilnya positif. Saya takut dikarantina, saya takut tidak bisa ketemu keluarga, saya nanti dikatain teman-teman sumber penularan dan seterusnya. Itu yang menjadi salah satu faktor sehingga mereka itu tidak berpartisipasi untuk bisa menjaga dirinya, keluarganya, dan orang yang di sekitarnya. Itu mungkin yang pengalaman yang ada di rumah sakit. Mungkin itu juga terkait dengan kenapa mereka tidak mau di screening. Salah satu
dari yang saya dapatkan dengan teman-teman yang ada rumah sakit, rata-rata mereka seperti itu. Jadi kalau misalnya batuk pilek, kamu batuk pilek ya? Enggak kok Bu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, diperiksa aja. Itu untuk melindungi kamu, keluargamu, sama teman-temanmu. Akhirnya mereka, enggak apa-apa kok. Berarti kalau misalnya hasilnya positif, berarti kamu memang butuh untuk istirahat. Nah, pendekatan itu yang sementara bisa kita berikan dan bisa diterima. Dan masih banyak teman-teman saya seperti itu. Dan memang itu menjadi tanggung jawab atasan langsung untuk memonitor daripada kondisi karyawan yang ada di bawahnya dan memonitor bagaimana partisipasi dia dalam ikut menjaga kesehatan dirinya, keluarga, dan lingkungan kerjanya. Mungkin itu. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih, Bu Rusta. Mungkin Mbak Elan ada komentar atau respons? Susah sih jawabnya tadi karena gimana supaya itu tidak terulang lagi. Saya sepakat sih dengan Bu Rusta tadi, bisa jadi masalah cerita-cerita positif. Karena perlu dilihat juga ya sebenarnya kenapa mereka nggak maunya itu kenapa gitu kan, karena tadi kalau di awal saya sempat bilang nggak mau tuh kan alasannya sebenarnya macam-macam, nggak bisa diseragamkan gitu. Ini saya hilang ya atau enggak kedengaran kok. Masih ada ya, aman. Sesuatu dengan laptop saya. Jadi ya itu sih Mas, barangkali cerita positif itu yang bisa dikeluarkan. Ya, oke. Saya lanjut ke gimana Mbak Yuni, ada respon balik? Ya, oke, makasih. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lanjutan dari Asmi Ramiati. Belum lama ini saya menemukan salah satu agensi perjalanan menawarkan diskon perjalanan untuk wisata vaksin. Wacana wisata vaksin menurut saya sungguh menarik. Apakah pergeseran konsep vaksin sebagai hal yang menyenangkan karena dikaitkan dengan wisata menjadi metode alternatif untuk mencapai tujuan herd immunity oleh negara? Karena mayoritas persepsi yang tersebar di masyarakat, setidaknya saya ketahui dari sosial media, vaksin merupakan hal yang tidak aman dan mengerikan karena kipi yang menyertai vaksin. Nah, ini gimana? Wisata vaksin ini, saya kemarin juga sempat lihat di Amerika itu wisata vaksin gitu. Cuman bayar berapa puluh juta, Anda bisa keliling ke beberapa tempat. Ini gimana? Ada komentar terkait ini. Jadi intinya vaksin itu kemudian selain ada tekanan politik, kemudian juga ada iming-iming ini ya, wisata atau komodifikasi vaksin. Saya mengatakan kayak gitu. Silakan. Iya, kalau saya pribadi terus terang saya belum banyak membaca ya tentang bagaimana wisata vaksin. Terus terang saya belum banyak membaca. Mungkin kalau tujuannya itu mendekatkan vaksin ke masyarakat dengan sesuatu yang menyenangkan, ya mungkin itu sah-sah saja. Kalau tujuannya adalah meningkatkan pemahaman, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara yang menyenangkan, itu ya sah-sah saja asal tidak menyimpang dari tujuannya. Mungkin itu. Terus terang saya belum banyak membaca tentang wisata vaksin. Mbak Ellen, ada respon terkait ini? Belum di-unmute, Mbak. Udah? Ya, monggo. Oke. Jadi tadi saya sempat nyebut sih, mungkin saya juga sempat membaca iklan yang sama, mungkin juga tidak. Tapi kalau saya lihatnya jadi agak tricky sih ya. Ya memang menarik, kemudian itu mungkin bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap vaksin. Tapi kemudian pesannya tuh jadi agak membingungkan gitu loh. Kita disuruh vaksin,
vaksin itu bisa nanti pada akhirnya akan membantu mencapai herd immunity, tapi kita juga harus prokes, tapi kita bisa jalan-jalan gitu. Jadi maksudnya kalau itu kemudian jadi nggak hati-hati, malah jadi bumerang. Kalau saya lihatnya sih seperti itu. Dan kalau misalnya persoalannya tadi ya masalah KIPI dan lain sebagainya, dan ini juga terjadi di HIV karena banyak sekali dari penelitian saya yang lalu, beberapa orang yang positif HIV takut untuk terapi karena banyak cerita soal efek samping. Nah itu kalau misalnya nggak diadres di awal, jadi seolah ini akan aman-aman saja gitu, itu problematis sih. Jadi mungkin sebaiknya ada kisi-kisi dulu gitu loh di awal. Kalau misalnya nanti terjadi seperti ini, nggak masalah. Dan itu bisa dimulai nggak hanya dari ketika ada pertemuan antara dokter dengan si pasiennya gitu, tapi mungkin dari komunikasi kesehatannya sendiri pun ada. Jadi orang bisa mengakses informasi itu di luar gitu loh. Kalau misalnya nanti begini, kamu begini gitu. Nah, saya tadi sebenarnya penasaran sih sama yang disebut sama Bu Rusa yang soal leaflet itu, karena dari 3 orang di rumah saya ini yang vaksin di tempat yang berbeda-beda, itu nerimanya paling cuma kartu vaksin aja yang ada tulisan nomor teleponnya, siapa yang bisa dihubungi kalau misalnya ada keluhan gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tanya sama petugasnya, kita nggak mengkonfirmasi gitu loh, apa saja sih yang perlu kita hati-hati, perlu kita perhatikan gitu, ya ternyata tapi dari kasus saya dan keluarga ya itu nggak diberikan gitu. Jadi kan agak tricky juga. Ya, terima kasih Mbak Ellen. Saya akan lanjut ke Mas Gilang Mahadika. Saya tertarik cerita soal nakes tadi, bahwa dalam tenaga kesehatan juga ada keraguan dalam vaksinasi. Lalu bagaimana masyarakat biasa yang awam tentang kesehatan malah bisa semakin ragu. Pola komunikasi menjadi problematis, dan bahkan di masa vaksin orang-orang tetap menjadi ragu mau divaksin. Apalagi jenis vaksin COVID itu ada 5 atau 7 gitu, atau berapa setahu saya. Nah, bagaimana melakukan pola komunikasi yang praktis dan mudah dicerna masyarakat yang benar-benar awam tentang pengetahuan tentang kesehatan. Ini gimana nih terkait dengan ya, virusnya sendiri ada banyak, ini banyak varian. Nah, ini jenis vaksinnya juga ada banyak, dan gimana nih mengkomunikasinya, pengalaman Bu Rusna gimana? Ini vaksin ini, dan segala macamnya. Monggo. Iya, kalau tadi terkait dengan bagaimana memahamkan tenaga kesehatan supaya dia paham sehingga tidak bisa sehingga masyarakat itu tidak menjadi dilematis ya, orang tenaga kesehatannya saja tidak percaya, apalagi kita, mungkin itu sudah saya jawab yang terdahulu ya, bagaimana kita memahamkan nakes itu sendiri supaya dia paham sehingga dia bisa ikut mengedukasi paling tidak keluarganya, kemudian orang yang ada di sekitarnya, tetangganya mungkin, kemudian masyarakat di sekitarnya. Nah, karena ada banyak vaksin, mungkin kita yang dipakai di Indonesia itu sepertinya vaksinnya hanya satu jenis, yaitu vaksin yang inactivated. Ya, jadi vaksin jenis yang mikroba yang dimatikan gitu ya. Memang jenisnya banyak, tetapi misalnya ada vaksin Sinovac, ada vaksin yang lainnya, tetapi jenis vaksinnya sama, yaitu vaksin inactivated. Itu mungkin yang dijelaskan. Jadi tidak perlu mungkin pada saat divaksin itu yang perlu dijelaskan bahwa ibu hari ini diberi vaksin namanya vaksin Sinovac. Vaksin ini masuk di jenis vaksin inactivated, yaitu
mikroba yang dimasukkan ke dalam tubuh akan merangsang kekebalan itu. Jadi memang banyak jenisnya, tetapi anunya sama gitu ya, metodenya pengolahan vaksinnya itu sama, yaitu vaksin inactivated. Itu mungkin meskipun jenisnya sama, anunya sama gitu, berbeda meskipun jenis vaksinnya beda, tetapi intinya vaksin itu sama, yaitu jenis vaksin yang inactivated. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi beberapa yang dimasuk di Indonesia itu sama, yaitu vaksin inactivated itu. Oke, terima kasih Bu Rusta. Mbak Ellen ada respon terkait ini? Jenis vaksin ini? Kalau soal apa tadi jenis-jenis vaksin itu ya areanya bursa, saya nggak takut menjawab. Tapi kalau gimana cara menjelaskannya sih, sebenarnya kalau saya lihat, saya sebenarnya ada contoh, tapi ini karena terjadi kesalahan ada masalah teknis dengan laptop saya tadi barusan, jadi saya nggak bisa menunjukkan contoh ininya. Tapi orang Indonesia tuh kan ini banget ya dengan gambar grafis. Kalau baca terlalu banyak kan jadi sekarang kita bisa lihat banyak banget infografis macam-macam soal informasi kesehatan. Nah, itu sebetulnya juga bisa dipakai kan dengan bahasa bermacam-macam, bahasa lokal yang macam-macam, dan bisa disesuaikan dengan target masyarakatnya gitu. Jadi saya pikir salah satunya itu, meskipun kemudian nanti ya tadi sih jadi kerjanya banyak pihak ya. Tadi Bu Rusta juga sempat meng-highlight bahwa pekerjaan ini kan nggak cuma di tenaga kesehatan saja, nggak cuma di pemerintah saja, tapi juga tokoh masyarakat juga turut andil di situ gitu. Iya, tambahan sedikit Mas Anton. Jadi mungkin ya vaksin yang beredar ini memang banyak ya, 5-7, tapi memang ini jenis vaksin yang diberikan kepada seseorang atau individu yang akan divaksin itu harus dikomunikasikan gitu ya, supaya pada saat vaksin kedua dia tahu bahwa vaksin yang pertama itu misalnya dia pakai vaksin Sinovac, bahwa yang kedua dia juga harus menggunakan vaksin Sinovac. Itu yang mungkin harus diedukasi ya, supaya kadang nakal ya, ada masyarakat nakal itu gini, saya sekarang vaksin di sini sudah dijadwalkan 14 hari berikutnya dia harus vaksin di tempat itu juga. Kemudian tiba-tiba dia nelpon, Bu, saya nggak bisa vaksin hari ini, saya soalnya masih di luar kota, bisa nggak saya vaksin di sana? Nah, kita harus menjelaskan bahwa vaksin yang pertama itu adalah jenisnya vaksin Sinovac ya. Jangan sampai kemudian vaksin yang pertama itu jenisnya Sinovac, vaksin yang berikutnya dia diberikan jenis vaksin yang lain. Itu yang harus disampaikan. Jadi mereka kalau bisa ya disiplin gitu, tahu bahwa vaksin yang pertama ini dengan jangka waktu yang kedua dia berapa lama, 14 hari untuk yang dewasa, kemudian lansia anak-anak misalnya 28 hari dengan vaksin yang sama. Itu yang mungkin juga harus diedukasi terkait dengan jenis vaksin yang diterima. Oke, terima kasih Bu Rusta. Saya berlanjut, ini ada beberapa pertanyaan dari Anindita Sukawati. Menurut saya fenomena denial dari pemerintah yang diangkat Mbak Ellen tadi hal yang menarik. Menurut Mbak Ellen, kenapa pemerintah menjawab kepanikan masyarakat dengan sikap denial? Apakah akar dari kebiasaan denial dari pemerintah ini menyangkut HIV maupun COVID? Apa akar dari kebiasaan denial ini? Karena soal pengetahuan pemangku jabatan di keliling para ahli bisa memberikan mereka input yang lebih saintifik. Monggo, Mbak Ellen. Pertanyaannya, terima kasih Mbak Anindita ya. Pertanyaannya sulit dijawab. Saya juga sebetulnya penasaran akarnya denial dari pemerintah itu bisa ditarik ke mana gitu ya. Karena kalau misalnya sebenarnya ini topik yang menarik sih kalau
dilihat entah dalam sejarah kesehatan gitu ya, history of medicine gitu, apa namanya, dari beberapa penyakit yang tadi, yang misalnya COVID dan HIV yang saya ikuti, persoalan ekspertis di orang yang ahli gitu di Indonesia itu kan kita bisa lihat sekarang ya, bahwa orang yang ngaku punya ekspertis soal COVID ini itu macam-macam gitu kan, dan suaranya bisa ditemukan di media yang mainstream gitu. Jadi kemudian karena nggak ada satu channel, satu istilahnya kayak satu suara, jadi orang akhirnya bingung deh, karena semua orang bisa memberikan opininya soal hal yang mungkin sebetulnya nggak dalam field of expertise-nya mereka gitu. Dan tadi itu jadi jatuhnya ya barangkali salah satunya adalah denial ya. Tapi ini menarik sih isu ini, kenapa bisa selalu denial. Tapi juga kalau kita lihat dari beberapa penyakit yang kemudian muncul di Indonesia kayak HIV dan COVID ini tadi, kan ada anggapan bahwa ya namanya masyarakat postkolonial gitu ya, ada anggapan bahwa sesuatu yang dari luar itu kan hampir selalu buruk. Kayak misalnya kita ingat juga soal vaksin di awal-awal, kita tahu vaksin yang dipakai pertama didatangkan di Indonesia itu asalnya dari Cina juga. Kemudian adalah yang kemudian berpendapat bahwa wah kok dari Cina, jangan-jangan kita istilahnya punya kayak kongsi dengan pengusaha Cina kayak gitu. Jadi memang kayaknya bisa ditarik ke situ kah? Ya ini pasti pertanyaan terbuka sih, bahwa kita selalu curiga dengan yang dari luar sehingga denial itu tadi. Oke, mungkin menarik. Menjawab sih Mbak. Ya. Mbak Anindita mungkin ada respon balik dari, monggo silakan. Terima kasih sebenarnya masih Mbak Ellen, juga terima kasih Ibu Rusta atas penjelasannya, semuanya diskusinya hari ini. Dan menurut saya sebenarnya saya juga tertarik sekali dengan isu itu, karena sebenarnya kalau dilihat itu apa yang dikatakan oleh pemangku jabatan itu sangat signifikan efeknya, dan ketika salah langkah itu efeknya sangat besar, kayak seperti ketika fenomena awal ketika Bapak Terawan masih denial, akhirnya efeknya jadi sepanjang ini. Kalau misalnya pada saat itu dia lebih tegas dan juga lebih tangkas mengendalikan ini, mungkin saat ini nggak ada gelombang kedua yang separah ini misalnya. Jadi menurut saya sebenarnya mungkin kalau jadi penelitian seru ya Mbak, ini kalau misalnya kita teliti kenapa kenapa pemangku jabatan ini menjadi denial. Terus saya juga ingin memberikan respons untuk pertanyaan pertama dan kedua yang dari Pak Bambang juga ya. Itu tadi kan kalau soal tadi apa ya, pertanyaan yang terakhir ya? Sebentar ya, saya baca dulu. Mengapa ledakan antusiasme? Ya. Nah, ini jadi kebetulan izin memperkenalkan diri, saya kebetulan koas di UI dan sekarang saya menerima imbas dari efek dari pandemi ini, jadi nggak bisa koas offline, jadi sekarang koasnya online gitu, jadi dokter-dokter online gitu ya. Kalau misalnya yang saya tahu, kemarin saya sempat diskusi sama teman saya itu, jadi memang ada istilahnya advice is advice ya, tapi politician makes the decision. Jadi insentif dan juga kebijakan yang dibentuk dalam bentuk peraturan yang sifatnya wajib itu adalah kunci dari kesuksesan dari filosofi medis itu sendiri, yaitu illness, disease, dan juga sickness, karena memang ada siklusnya dari government, orangnya sendiri, dan juga pekerja kesehatan. Jadi kalau misalnya ada peraturan yang wajib yang ketika kita tidak lakukan itu sifatnya melanggar, itu memang menjadi suatu bentuk kebutuhan akhirnya jadi dari masyarakat. Jadi memang di satu sisi orang-orang sudah mendapatkan, oh iya, orang-orang di sekitar saya yang vaksin ternyata memang mereka sembuhnya lebih cepat dan mereka tidak menerima gejala berat dari COVID-19. Akhirnya mereka melihat itu salah satu dorongan, tapi ketika ini menjadi wajib, ini menjadi satu, oh ya udah harusnya vaksin aja, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu.
Kemudian kalau soal screening, menurut saya yang tadi ditanyakan oleh Mbak Yuni ini, sebenarnya saya juga setuju kalau misalnya Ibu Rusta bilang ada rasa takut ketika harus PCR. Karena di saya sendiri, ketika ada teman saya yang positif COVID-19, itu tuh efeknya buruk bagi kami. Jadi seakan-akan kok terkena COVID-19 itu hukuman. Jadi di satu sisi mereka sudah terkena COVID-19, di sisi lain kalau misalnya mereka positif, banyak dari teman saya yang akhirnya harus mundur sekolahnya karena mereka positif dan tidak boleh mengikuti sekolah seperti itu. Jadi memang ketakutan itu bukan hanya karena mereka takut positif, karena takut melihat hasil yang positif, takut akan gejala-gejala berat yang mungkin dialami, tapi sanksi sosialnya itu menurut saya juga berat seperti itu. Bukan hanya sanksi sosial, kalau di kami sendiri mungkin sanksi akademis, padahal yang harusnya tidak harus kami terima. Seperti itu. Terima kasih Mbak Elan, Mas Nino, dan Bu Rusta. Ya, terima kasih Mbak Anindita. Ini saya harus membaca. Oh, Mbak Rika angkat tangan. Oke, kebetulan pas mau akan saya bacakan. Silakan Mbak Rika. Halo semuanya. Makasih Kak Nino, Ibu Rusta dan Kak Ellen. Saya tadi dengar ini hanya untuk menanggapi. Sebenarnya ada dua soal. Jadi kenapa? Maksud saya di luar ini ya, di luar infrastruktur kesehatan dan segala macam. Tapi ada dua soal. Selain soal denial, tapi juga yang dibilang oleh Ibu Rusta, ada semacam apa ya, psikologi sosial, takut dikucilkan, terus takut dianggap menyebar penyakit gitu. Sebenarnya ya itu sih, saya coba menanggapi bahwa jadi akarnya itu selain denial juga semacam psikologi sosial. Jadi ya saya nggak tahu ya, maksudnya jadi sepertinya itu meledaknya jumlah infeksi itu juga lebih karena mungkin masyarakat kita ini cenderung tidak dekat dengan hal yang ilmiah. Saya nggak tahu deh. Jadi ada denial, jadi nggak bisa gitu terima ngelihat positif. Jadi saya nggak bilang awam ya, tapi bingung juga ya maksudnya. Sebenarnya pemerintah denial karena apa sih? Karena nggak siap kan sebenarnya. Karena ada sebuah sistem atau ada sebuah proyek besar yang mereka rencanakan, yang mereka ya itu mah gosip ya. Tapi intinya tuh ada sebuah kita tuh nggak biasa gitu menerima sesuatu, mencerna sesuatu secara ilmiah. Itu aja sih yang tadi kepikiran kelontar, jadi saya angkat tangan. Terima kasih. Oke, jadi malah nggak bertanya ini ya, malah komentar. Ini pertanyaannya terkait dengan ketersediaan vaksin, antusiasme itu ada apa enggak? Oke, itu komentar. Saya coba lanjut, ada beberapa ini. Dari Abigail, Ati, mungkin nggak lonjakan jumlah orang yang divaksin itu karena memang sekarang pemerintah melakukan vaksinasi secara masif. Zaman dulu kan guyon kalau ada orang, ya tadi juga sebut, kamu nggak mau vaksin, emangnya vaksin mau sama kamu gitu, karena jumlah vaksinnya terbatas. Nah sekarang memang jumlah vaksinnya cukup. Jadi kemudian ini juga kesediaan soal vaksin juga muncul. Ya ini isu pertanyaan dari Mas Catur masih berlanjut ya terkait dengan antusiasme itu. Ini juga muncul lagi dari Mas Dimas, perbedaan gejala, ini agak berbeda, perbedaan gejala COVID dengan influenza yang kudu diwaspadai, yang harus diwaspadai supaya tidak salah mengira dan mendapat pengalaman yang. Apakah hanya anosmia yang menjadi pembedanya? Itu pertanyaan. Apalagi ya? Kemudian ini dari Gilang bicara tentang orang-orang yang jauh dari jangkauan administrasi negara, seperti bagian Indonesia Timur, NTT, Maluku, Papua, dan sekitarnya. Statement mereka saat saya coba wawancari salah satu orang Papua, bahwa mereka tidak terlalu peduli soal COVID, bahkan vaksin. COVID itu untuk orang Papua percaya tidak percaya, apalagi beberapa mereka yang tinggal di kontur pantai yang selalu kena sinar matahari, sehingga katanya tidak perlu divaksin. Begitu. Ucapannya saya ingat, kita tidak terkena corona karena kita punya kulit keras. Gitu. Jadi jika menyinggung soal mendukung vaksinasi yang diselimuti nasionalisme, apakah itu bisa jadi masalah karena Papua terkadang dianggap separatis. Nah ini lagi-lagi
isu kesehatan ternyata merembetnya ke banyak tempat gitu ya, ke politik, ke kultural, psikologi sosial tadi juga. Mungkin itu ada respon. Saya ingin nyambung dari apa Mbak Rika tadi. Sebenarnya ada satu poin menarik terkait dengan mungkin Bu Rusta bisa cerita sedikit tentang pengalamannya, kan berkaitan dengan rumah sakit jiwa ya. Apakah model pengucilan semacam itu juga, dan bagaimana kemudian ketika berhadapan dengan orang yang memang ya dalam tanda kutip mengalami gangguan jiwa atau yang harus dirawat secara jiwa, karena tentu saja Bu Rusta punya pengalaman bahwa sakit jiwa itu kan bukan persoalan medis saja yang harus dihadapi atau dijelaskan kepada warga, tapi juga bagaimana kemudian masyarakat sekitarnya, dan kalau misalnya orang itu kembali atau dianggap normal, apakah repatriasinya juga mudah untuk dalam masyarakat. Mungkin Bu Rusta bisa cerita tentang bagaimana kesehatannya ada kaitannya dengan sosial stigma itu tadi. Iya, jadi memang benar yang seperti disampaikan oleh Mbak Rika tadi ya. Jadi mereka itu tadi benar memang tidak hanya hasil positif yang mereka takuti, tetapi dengan mereka PCR positif dan dinyatakan dia COVID, itu memang banyak yang harus mereka jalankan. Meskipun tanda kutip dia OTG, ya, orang tanpa gejala, dia konsekuensinya sama, dia harus isolasi mandiri. Apa maksud isolasi mandiri? Dia akan dibatasi interaksinya, karena kita tahu yang COVID itu yang dulunya dikatakan WHO dia menular secara droplet, tetapi sekarang ada literatur yang menyatakan ternyata airborne. Nah, airborne itu kan berarti penularannya adalah sangat cepat gitu ya, sangat cepat. Beda dengan droplet. Kalau droplet kita bisa sih jaga jarak gitu ya, tapi kalau airborne itu lebih kecil sekali ukuran daripada mikroorganismenya. Nah, jadi dia tidak boleh kerja, kemudian dia tidak boleh berinteraksi dengan keluarganya, interaksinya dibatasi hanya dengan menggunakan video call ya, merasa sendirian, loneliness, kemudian ada sanksi. Misalnya kalau nggak kerja ya otomatis saya ini nggak bergejala loh Bu, masa saya harus tetap di rumah? Kalau di rumah berarti take home pay saya, ya itu imbasnya ke sana juga. Akhirnya mereka mudah-mudahan jangan itu. Akhirnya ada kecenderungan mereka untuk tidaklah, wong saya nggak ada gejala itu ya. Kemudian untuk yang kasus COVID pada ODGJ ya, banyak yang mengatakan ODGJ itu kebal kok dengan COVID, tidak juga. Kenapa dikatakan ODGJ kebal? Karena mereka tidak di screening, tidak dilakukan pemeriksaan. Coba mereka dilakukan pemeriksaan, ya. Pasien-pasien yang masuk ODGJ baru yang masuk itu dia mungkin tanpa gejala, kemudian hanya dilakukan swab antigen, hasilnya non reaktif. Tetapi ternyata 2 hari setelah dia dirawat muncul gejala panas, muncul gejala batuk, muncul gejala pilek, di PCR positif. Nah, sudah namanya ambiar gitu ya. Ruangan itu ambiar. Artinya apa? Ruangan yang teman-teman yang satu ruangan dengan ODGJ yang bergejala ini, yang kemudian PCR-nya hasilnya positif, akan di-tracing semua. Kemudian ODGJ yang positif akan dipisahkan. Nah, ini akan terkait juga dengan ini masa perawatan juga. Jadi selain kita harus merawat fisiknya ya, karena kita harus mengutamakan mana yang mengancam nyawa gitu ya, fisiknya. Kalau dia ada sesak dan nafas dan seterusnya, kita kan harus utamakan itu. Kemudian kita juga harus merawat psikologisnya, dan sangat susah sekali untuk menghindari mencegah terjadinya transmisi COVID pada pasien ODGJ. Karena kita tahu salah satu cara untuk mencegah terjadinya transmisi adalah prokes. Salah satunya adalah dengan penggunaan masker.
orang ODGJ itu susah sekali untuk bisa disuruh pakai masker, meskipun masker itu sudah disediakan. Susah sekali untuk memudayakan dia untuk cuci tangan, sehingga mereka harus disatukan dalam suatu tempat yang sama, di cohorting. Kalau saya ngomongnya di cohorting, disatukan di satu tempat yang sama yang dia memang khusus untuk ODGJ plus COVID. Itu akan dibedakan ruangannya dengan ODGJ non COVID, karena meskipun ODGJ kalau dia COVID maka syarat ruangannya adalah seperti syarat ruangan untuk pasien dengan COVID, dengan ruangan bertekanan negatif dan seterusnya. Dan dia pulang selain dari gejala psikotiknya itu sudah mulai terkendali ya, juga harus dipastikan PCR-nya juga sudah negatif. Itu untuk pasien-pasien dengan ODGJ. Ada beberapa kesulitan kita untuk mencegah terjadinya transmisi yang pada saat awal dia hanya swab antigen. Itu Mas Anton. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Ellen, ada yang mau ditambahkan? Respon? Saya mau ini sih, tadi menggarisbawahi dari apa yang disebutkan sama Bu Rusta. Jadi masalah komunikasi kesehatan dan kemudian juga penerimaan orang gitu ya, kalau vaksin menolak atau ragu-ragu terhadap vaksin. Tadi kan di awal saya menyebutkan bahwa alasannya kan sebenarnya bermacam-macam gitu, sama kayak orang HIV nggak mau dites kan alasannya sebenarnya macam-macam. Takut positif itu kan nggak cuma masalah takut positif, barangkali dia takut jarum suntik, takut kalau misalnya nanti dia positif habis itu rembetan-rembetannya apa saja gitu yang nggak terkandung dalam komunikasi kesehatan yang simple gitu. Jadi kita membayangkan komunikasi kesehatan tuh kayaknya kalau promosi sesuatu yang dibayangkan itu kondisi orang yang terima tuh ideal gitu. Nah ini yang mungkin nggak terlalu nggak terlalu nampak lah saya pikir. Jadi kalau misalnya masalah tadi ya orang-orang yang nggak takut di screening kan itu permasalahannya, atau misalnya orang yang takut kalau misalnya dia nanti positif dan harus isolasi mandiri dan lain sebagainya, kan kita mengandaikan bahwa dia mungkin punya supporting system yang bagus, padahal nggak kita nggak bisa menyeragamkan semua orang punya supporting system yang bagus. Kemudian kita bilang bahwa kayak di Indonesia sekarang keluarga itu salah satu basis dari komunikasi kesehatan gitu ya. Kita harus punya komunikasi kesehatan yang baik dengan bahkan dengan keluarga inti. Tapi kan itu juga mengidealkan lagi-lagi kondisi keluarganya ideal gitu. Jadi nggak membayangkan ada kondisi-kondisi keluarga yang macam-macam gitu, yang nggak memungkinkan itu mungkin terjadi, yang mungkin persoalan relasi gender di dalam keluarganya yang inequal lah, dan macam-macam, anak dan orang tua yang unequal, masih ada ketakutan dengan orang tua misalnya kayak gitu-gitu. Jadi ya itu sih, komunikasi kesehatan nggak bisa berhenti di situ tok gitu. Oke, terima kasih. Ini menarik ini. Jadi memang nggak bisa berhenti hanya sekedar, jadi harus continue dan terus-menerus ya dari berbagai macam lembaga sosial yang ada. Nah, saya punya satu pertanyaan terakhir sebagai penutup kepada Bu Rusta dan juga Mbak Ellen. Silakan siapa dulu yang menjawab. Pertanyaan ini, dengan gencarnya vaksinasi yang dilakukan saat ini, apakah kita bisa memprediksi akhir dari pandemi ini kapan? Monggo silakan. Saya sebagai salah satu orang awamnya, nanti mungkin berusaha bisa nambahin dari yang ini. Kalau saya nggak bisa memprediksi sih, karena masalah vaksin kan nggak cuma masalah antusiasme orang ya. Ya saya punya teman yang antusias, meskipun dia pegawai bank misalnya, dia kemarin kelewatan slot waktu di perusahaannya ngasih vaksin, kemudian sekarang dia harus antri dengan yang masyarakat umum gitu, karena waktu itu kelewatan slot karena dia lagi kena COVID gitu kan, jadi nggak eligible pada waktu itu gitu kalau lolos screening.
Nah, kalau misalnya dengan kondisi distribusi vaksin yang sekarang, kemudian fasilitas kesehatan yang kemudian istilahnya kayak jadi macam-macam sekali bebannya gitu, dan orang yang harus divaksin, saya nggak bisa memprediksi itu berakhir dalam waktu dekat. Bahkan kan sebenarnya gelombang pertama pun kita belum lihat turunnya gitu ya, landainya. Jadi nggak tahu deh. Mungkin Bu Rusta bisa memberi. Monggo Bu Rusta, kira-kira akhir dari pandemi ini gimana? Bisa diprediksi nggak? Kalau akhir dari pandemi, saya juga sama dengan Bu Ellen, nggak bisa ngomong kapan berakhirnya. Tetapi usaha untuk menekan angka kesakitan, menekan angka penyebaran itu bisa, gitu ya. Jadi usaha di sini salah satunya adalah dengan gencar melakukan tracing, ya. Kemudian gencar melakukan vaksin. Dengan tracing itu kita bisa cepat mengetahui ya pasien-pasien yang ternyata terpapar COVID meskipun tanpa gejala, yang perlu tetap diberikan edukasi supaya dia tetap sehat ya, kemudian cepat negatif itu dengan cara tracing. Kemudian vaksin itu sebagai salah satu cara ya untuk memberikan perlindungan agar tidak tertular. Sehingga vaksin ini sebagai salah satu cara untuk menekan serendah-rendahnya penularan penyakit di masa pandemi, ya. Atau kalau tadi harapan pemerintah herd immunity itu diharapkan akan menghentikan penularan ya. Tapi kapan berakhirnya itu yang kami sama dengan Bu Ellen, saya sama dengan Bu Ellen tidak bisa menjawab kapan, tetapi usaha itu sudah ada. Gitu. Ya, terima kasih Bu Rusta dan Mbak Ellen. Ini diskusinya mendalam dan kita juga mendapatkan partisipan yang cukup aktif dalam bertanya gitu ya, walaupun tidak secara langsung, tapi pertanyaan juga cukup menggelitik juga, pertanyaan-pertanyaan menarik. Nah, saya hanya sedikit memberikan penutup. Saya tidak akan merangkum pertanyaan kita. Intinya bahwa komunikasi kesehatan tetap kompleks gitu, dan untuk bisa mencapai satu persepsi yang sama tentang kesehatan juga ada banyak variabel yang harus dipikirkan. Nah, Proker bulan depan ini adalah yang kedua. Nah, kita akan masih ada 3 lagi. Jadi promosi ilmu pengetahuan berbasis warga untuk merakit masyarakat pasca pandemi ya. Gitu, keren lah, judulnya keren, tapi sebenarnya isinya cuma diskusi-diskusi gini aja. Bulan depan kita akan mengundang seorang psikolog dan juga sosiolog untuk berbicara tentang tantangan sosial budaya ya, dari vaksin dan vaksinasi. Jadi kita akan mengumumkan bulan depan tentang tantangan sosial budaya seperti apa. Kalau hari ini kita ngomongin komunikasi, bulan depan tentang program dari vaksinasi itu biasanya punya tantangan-tantangan tertentu. Nah, saya juga akan mempromosikan buat teman-teman yang akan di akhir bulan ini kita akan mengadakan ini. Jadi Salon Eutenika, Kuman dan Tuhan, memahami narasi anti vaksinasi bernuansa Islam di Indonesia. Kami mengundang Amrina Rosyada dia seorang mahasiswa doktoral di Northwestern University. Untuk pendaftarannya sama seperti link yang teman-teman lakukan daftar Eutenika ini. Silakan masuk di website kami. Ini bulan Juli tanggal 30. Jamnya sama, jam 6 sampai jam 8. Saya terima kasih sekali lagi Bu Rusta, terima kasih Mbak Ellen, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Mbak Fitri juga yang sudah mempersiapkan segala perangkat teknisnya dan menghubungi beberapa peserta, Mbak Yuni juga. Dan sampai jumpa di
kesempatan yang lain di pertemuan-pertemuan Jutenika yang lain juga, baik maupun tentang vaksin maupun yang tentang COVID maupun yang bukan tentang COVID. Terima kasih. Selamat malam dari Surabaya. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Terima Anton, kasih. Mbak Elan, Bu Terima Yuni, Bu Rista. mohon Mbak Yuni. maaf, nggih. Terima kasih. Terima kasih semua. kasih. Terima kasih Mas Nino. Ya, sama-sama Mbak Elan, Bu Rusta.